Video kali ini saya akan berbagi tentang sampurnaning pati, sampurnaning urip. Tapi dalam hal ini saya akan berfokus dengan sampurnaning pati. Jadi jalan yang akan kita lalui adalah kesempurnaan di dalam kematian. Bahwa untuk kelahiran rohani memang sangat sulit kalau kita menempuhnya melalui jalur agama. Kelahiran rohani hanya bisa ditempuh dengan melalui jalur spiritual, atau lebih mudah untuk kelahiran rohani ini kita menempuhnya melewati jalan spiritual dibandingkan kita melewati jalan agama. Ada beberapa hal yang mencolok dan sangat mendasar perbedaan antara spiritual dan sebelum menyimak video saya lebih lanjut, saya memberikan sambutan pembukaan perbedaan antara agama dan ajaran yang saya sampaikan melalui video-video saya. Agama berpegang teguh pada kitab suci, di mana manusia itu sendiri yang menulis di dalamnya, dicetak dalam bentuk buku. Spiritual berpegang teguh pada kitab suci, kitab tanpa tinulis, di mana sang ilahi sendiri yang menulis di dalamnya, berbentuk alam semesta beserta isinya. Agama memandang kematian adalah sesuatu yang mengerikan. Spiritual memandang kematian adalah sesuatu yang tenang dan indah dan sangat dinanti-nantikan. Karena jiwa atau kesadaran tidak akan pernah mati. Agama memuja Tuhan. Spiritual mengajarkan kemanunggalan dengan Tuhan. Agama mengajarkan mengharapkan surga dan neraka. Spiritual, surga dan neraka itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Agama, Tuhan milik agama tertentu. Spiritual, Tuhan milik seluruh makhluk di alam semesta. Karena semesta ini adalah perwujudan dari Sang Ilahi. Agama, Tuhan hanya mencintai hambanya yang taat, yang salah saja. Spiritual, Tuhan mencintai seluruh hambanya, baik yang taat maupun yang berdosa. Agama, Tuhan menyiksa hambanya yang berdosa. Spiritual, Tuhan Maha Kasih dan penuh dengan kasih sayang kepada semua hambanya. Adapun yang terjadi pada manusia adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri, atau hukum alam sebab akibat. Agama, hari kiamat adalah hancurnya alam semesta. Spiritual, hari kiamat adalah hancurnya dogma, doktrin paham awam. Agama, Tuhan itu gaib. Spiritual, Tuhan itu nyata dan bisa dibuktikan dengan mata telanjang. Agama menilai sesuatu adalah berkah atau musibah, pahala atau dosa. Spiritual memandang semua yang terjadi adalah kebenaran dan bentuk kasih sayang kepada Rahayu sagung dumadi, mugi-mugi para sedaya pinaringan segerwaras bejo donya bejo akhirat. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang sampurnaning pati, sampurnaning urip. Tapi dalam hal ini saya akan berfokus dengan sampurnaning pati. Jadi jalan yang akan kita lalui adalah kesempurnaan di dalam kematian. Untuk mengetahui kesempurnaan di dalam kematian, ada 4 jalan menuju kematian. 4 jalan menuju kematian. Dari keempat jalan ini, nanti ada 1 jalan yang kita pilih. 1 jalan yang kita kehendaki, 1 jalan yang kita lalui, 1 jalan yang kita pakai untuk menuju ke dalam kematian, yaitu sampurnaning pati. Apa aja sih 4 jalan ini? Simak baik-baik, perhatikan baik-baik dengan kesadaran sowong.
Yang pertama adalah jalan kematian, di mana kehendak muncul dari fisik kita. Saya ambil contoh di sini bahwa fisik kita mengalami kerusakan, baik pada organ jantung, ginjal, empedu, hati, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan tubuh ini berkehendak, dan tubuh ini mengatakan, saya tidak sanggup lagi untuk hidup, menjalani kehidupan. Maka dengan rusaknya organ ini dan organ ini tidak lagi sanggup, maka hidup meninggalkan tubuh kita dengan sangat terpaksa. Padahal banyak sekali tugas yang belum kita selesaikan, banyak sekali PR-PR yang belum diselesaikan, banyak sekali karma-karma yang belum kita sampurnakan. Jalan kematian yang kedua. Jalan kematian yang kedua adalah jalan kematian kehendak dari sukma atau sedulur papat. Jalan kematian ini disebabkan atau dipengaruhi oleh pikiran kita, di mana sudah saya jelaskan dalam video-video saya sebelumnya, kantor pusat dari sedulur papat ada dalam pikiran kita. Disebabkan karena banyaknya hutang, frustasi, depresi, banyaknya tekanan, dan lain sebagainya, yang akhirnya pikiran kita merasa bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan ini, dan akhirnya pikiran mengambil jalan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya sendiri. Karena banyak faktor frustasi, sakit hati, malu, demi harga diri, demi sesuatu yang kita anggap sangat berharga dalam kehidupan ini. Maka dari itu, karena beban yang begitu berat dan tidak sanggup lagi menanggung rasa malu dan lain sebagainya, akhirnya pikiran memutuskan untuk mengakhiri hidup ini dengan jalan bunuh diri. Jalan kematian yang ketiga. Jalan kematian yang ketiga adalah kehendak dari roh atau kehendak dari kesadaran kita. Kehendak dari roh atau kehendak dari kesadaran kita, bahwa kita sudah menyadari bahwa sudah tidak lagi keberadaan dari diri kita atau tubuh kita ini dibutuhkan lagi, dan sudah selesai semua tugas, dan sudah semuanya sudah diselesaikan dan sudah disempurnakan. Maka tidak ada lagi yang harus saya kerjakan, dan tidak ada lagi yang atau keberadaan saya di dunia ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Maka dengan sadar dan penuh kesadaran, dia memilih kapan dia akan kembali. Jalan kematian yang keempat adalah jalan kematian yang dikehendaki oleh alam semesta. Jalan kematian keempat ini di mana tubuh kita sehat, tidak mengalami apapun, segar bugar, tahu tiba-tiba kita meninggalkan hidup ini, atau hidup ini meninggalkan tubuh kita, dikarenakan oleh bencana alam, tsunami, badai,
terjadinya longsor, gempa bumi, gunung meletus, perang, dan lain sebagainya. Di mana fenomena alam yang terjadi menyebabkan terpisahnya hidup sama tubuh kita. Dari keempat tanda yang saya sampaikan ini, di mana ada satu jalan yang ditempuh atau yang dicari, yang dilalui oleh para leluhur tanah Jawa, yaitu jalan kematian yang ketiga, di mana kematian dikehendaki oleh kesadaran, kematian dikehendaki oleh roh kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan kali ini membuat inspirasi dan kita akan menentukan kematian kita melalui jalan yang mana. Itu pilihan kita pribadi, itu kehendak kita pribadi. Kita mau lewat yang mana, itu hak kita masing-masing. Sairi aja, semoga para sedulur saya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat. Salam cerdas, damai untuk seluruh alam.